sebagai konselor yang akan mempraktekkan konseling individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Di sini saya sebagai konseli anak SMA kelas 3. Assalamualaikum. Oh iya, silakan masuk. Iya Bu. Iya Bu, makasih. Bagaimana perjalanan tadi, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah cukup baik. Oh iya, kalau boleh Ibu tahu, dia kesini ada keperluan apa ya? Jadi saya kesini itu mau konseling Bu sama Ibu. Oh, mau konseling. Oh iya, Ibu mau tanya, sebelumnya dia udah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Oh, jadi ini yang pertama kalinya dia melakukan konseling? Iya Bu. Ya, di sini Ibu berterima kasih sebelumnya sama Dian karena Dian udah bisa hadir untuk melakukan konseling sama Ibu. Iya Bu. Nah, biar Dian bisa memahami apa itu konseling, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa arti dari konseling itu. Nah, di sini konseling itu adalah sebuah layanan yang diberikan kepada individu untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi bukan ajang curhat-curhatan ya. Iya Bu. Nah, di konseling ini juga memiliki tujuan. Tujuannya apa? Adanya konseling ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Jadi tujuannya itu untuk mencari solusi permasalahan dia kayak gitu. Dapat dipahami? Iya Bu. Di sini juga di konseling ini ada yang namanya asas-asas PK, di mana yang pertama itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi dia ketika melakukan konseling, dia tuh tidak perlu takut ataupun ragu untuk bercerita. Kita punya yang namanya asas keterbukaan. Jadi dia tuh harus terbuka, bilang ke ibu permasalahan dia itu seperti apa. Nah, juga di sini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana jadi dia tidak usah merasa takut gitu kalau misalkan permasalahan dia akan tersebar gitu sampai teman-teman dia tahu. Karena di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Dan juga di sini ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi ketika dia bercerita harus sukarela, berceritanya tidak ada paksaan. Kenapa? Kalau misalkan dia tidak sukarela menjelaskan permasalahan dia, nanti konselingnya tidak berjalan lancar kayak gitu. Sebelumnya ibu meminta izin kepada dia, ibu membawa kertas buat menulis konselingan hari ini. Kalau boleh tahu, ada masalah apa ya? Ada permasalahan apa yang dia rasakan saat ini? Jadi seperti ini Bu. Saya kan sekarang udah kelas 3 gitu ya. Terus ujian juga udah dilaksanakan. Orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil jurusan yang saya inginkan. Orang tua saya menyarankan saya untuk masuk ke jurusan kepolisian, yaitu Polwan. Sedangkan saya ingin masuk ke jurusan yang lain gitu. Oh, jadi dia sekarang sudah memasuki masa akhir sekolah ya? Iya. Dan dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Sedangkan ayah dia pengennya dia tuh jadi polwan, Iya. tapi dia menginginkan jurusan yang lain ya? Iya. Kalau boleh tahu, jurusan yang dia inginkan apa? Jurusan yang saya inginkan Bu itu jurusan kedokteran. Dia pengennya jurusan kedokteran. Iya. Alasan dia pengen masuk kedokteran apa? Jadi kan kayak gini Bu, dulu sejak kecil gitu ya Bu, saya itu emang pengen jadi dokter cita-citanya. Apalagi semenjak orang tua saya sakit, mama saya sakit. Nah, pas itu masuk rumah sakit, terus pelayanan
Dian itu kayaknya dipandang sebelah mata. Terus juga padahal di situ dokter-dokter umum tuh masih banyak gitu Bu ya, masih banyak yang lagi duduk-duduk atau lagi makan-makan gitu Bu ya. Dan kayak menyepelekan yang sakit gitu Bu ya. Nah dari situ aku pengen jadi dokter Bu, biar bisa ngobatin yang lain gitu Bu. Kayak gitu. Oh iya, jadi dia pengennya masuk jurusan kedokteran. Iya. Karena emang cita-cita dari kecil ya. Dan mungkin dia pengennya ingin merubah ya, intinya lebih tepatnya sih apa yang dia rasakan waktu itu ketika di rumah sakit tidak terjadi kepada orang lain ya. Iya. Nah kan tadi dia bilang ayah dia pengennya tuh jadi polwan ya. Yang membuat dia nggak mau jadi polwan apa? Jadi gini Bu, Ibu juga tahu kan Bu kondisi saya kayak gimana itu Bu ya. Kondisi saya kan emang kalau ke masalah kesehatan itu ya kurang banget gitu ya, nggak memadai gitu. Sedangkan kepolisian itu atau polri itu kan lebih ke fisik gitu kan Bu, lebih ke fisik, lebih menekankan gitu kan Bu. Sedangkan saya kalau ke fisik itu tidak bisa gitu Bu. Terus tinggi badan saya juga kurang gitu kan, tinggi badan saya juga kurang. Terus kalau misalkan ke polwan nggak satu jurusan juga sama saya Bu gitu. Oh gitu, jadi karena polwan itu nantinya bakal dituntut lebih ke fisiknya ya. Iya Bu. Dan di situ dia ada kendalanya ya di situ. Iya. Kalau boleh ibu tahu, kenapa sih ayah dia pengennya dia tuh masuk ke kepolisian gitu? Jadi gini Bu, sebelumnya ya saya itu Ibu juga tahu kan yang saya ceritakan tadi, saya itu kan kalau misalkan ke kepolisian itu kurang gitu Bu ya, karena yang kendalanya tadi di kesehatan saya. Terus ayah saya tuh ingin saya masuk ke jurusan polwan Bu, kayak sejenis TNI gitu kan Bu. Nah di TNI itu kan lebih berat ya Bu ya, itunya apalagi ke fisiknya lebih berat lagi. Nah ayah saya ingin saya masuk ke polwan gitu Bu. Oh gitu, jadi karena ayah dia seorang jenderal militer, jadi ayah dia tuh pengennya dia tuh masuk yang sejenisnya. Tapi karena di militer itu terlalu keras ya, didikannya lebih keras ya, jadi ayah dia menyuruh dia tuh memutuskan masukin dia ke kepolisian. Iya. Kayak gitu. Nah Dian sendiri sudah pernah membicarakan belum ke ayah kalau Dian tuh pinginnya ke jurusan yang lain itu, pingin masuk ke dokteran? Udah pernah bilang belum ke ayah? Belum sih Bu, belum pernah bilang. Misalnya saya di situ udah biasa bulan. Dia merasa takut. Takutnya apa? Ayah saya tuh orangnya keras gitu Bu. Takut kalau misalkan saya bilang sama ayah gitu Bu ya, takutnya ayah saya itu nggak mengizinkan saya gitu Bu untuk masuk jurusan itu. Oh jadi dia belum berani gitu buat ngomong sama ayah. Iya. Tapi dia sendiri udah ada niatan belum untuk membicarakan ini ke ayah? Sudah sih Bu, tapi saya bingung Bu, seperti apa saya ngomongnya gitu Bu. Nah dia sebelumnya sudah pernah memikirkan ya caranya belum buat ngomong sama ayah. Karena dia masih bingung buat ngomong sama ayah. Nah di sini ibu punya cara alternatif ya. Nanti kalau dia setuju sama cara saran ibu, nanti bisa dicoba. Tapi kalau dia tidak setuju dengan alternatif ibu, nanti kita sama-sama cari solusinya ya, jalan alternatif yang lain. Nah jadi ibu punya alternatif ini kan, ayah
sebagai jenderal nih ya, pasti kan ada saat-saatnya hari libur ya pasti. Terus juga pasti sibuk-sibuknya orang pasti ada waktu luang ya, waktu senggang gitu tuh. Mungkin dia bisa bicara, mencoba ya buat bicara sama ayah kala ayah itu sedang santai, sedang ngopi mungkin, atau dia yang bikinin kopi gitu buat ayahnya. Mungkin kan nanti kata ayahnya, wah nih bikinin kopi sama anak sendiri gitu. Nah, dia bisa memulai hal-hal kecil dulu ya, seperti itu, misalkan dari bikin kopi dulu. Nah seperti itu, dan dia dari situ bisa ngajak ngobrol ayahnya secara pelan-pelan ya. Dia ngomong sama ayah, dia mau ngomong nih kelanjutan sekolah dia, nanti kan dia udah lulus nih SMA nih, nanti dia mau lanjut kemana dia, kayak gitu, ngomong secara baik-baik. Jadi sebenarnya gini ya Bu, sebenarnya dia tuh nggak ada keinginan bicara sama ayah gitu, tapi mungkin di dalam diri dia itu udah punya rasa takut gitu Bu ya. Jadi dia tuh takut gitu mau ngomong sama ayahnya gitu. Saran dari ibu juga cukup baik gitu ya Bu. Mungkin nanti dia pulang dari sini mencoba saran dari ibu, dan mungkin juga dia nanti nggak langsung ngomong ke intinya Bu gitu. Dia ngobrol yang lain dulu gitu, pendekatan buat ke ayah gitu Bu ya, supaya dianya tuh nggak canggung gitu kan Bu ngobrolnya gitu. Biar enak gitu dia ngobrolnya Bu sama ayah. Bagus banget ya. Dia sekarang sudah mulai tahu ya gimana caranya untuk memulai pembicaraannya. Jadi dia bisa mencoba untuk mendekatkan diri dulu ke ayah. Jadi gitu kan, mungkin supaya hubungan kedekatan Dian sama ayah itu bisa terjalin erat gitu kan, makin erat sama ayah, nanti ngobrolnya bisa enak kayak gitu. Nah gimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih, gimana perasaannya? Alhamdulillah sih Bu ya. Jadi dia bisa dari sini tuh bisa ngobrol gitu langsung sama ayah gitu ya Bu. Ya supaya diri dia itu udah nggak ada udah nggak ada beban gitu Bu ya. Supaya dia itu fokus gitu ke apa yang dia inginkan gitu ya Bu. Dan semoga aja apa yang dia inginkan itu tercapai gitu Bu. Pasti semua itu bisa dia lakuin ya, bisa dia dapetin, asalkan dari dia sendiri tuh mau berusaha gitu. Kira-kira Bu, kalau misalkan dia ngobrol sama ibu lagi gitu Bu ya, tentang masalah kelanjutan masalah ini gitu, ataupun masalah yang lain gitu, apa masih bisa gitu Bu? Gitu, boleh banget dong. Ibu malah justru senang banget kalau bisa bantu dia gitu tuh, menyelesaikan masalah gitu tuh. Yang penting harapan ibu sih bukan hanya masalah saja gitu tuh yang dia mau ceritakan ke ibu, tapi hal-hal yang lain gitu juga boleh-boleh saja, boleh banget malah. Yang penting nanti kalau misalkan dia mau konseling lagi sama ibu, ya kita bikin janji dulu gitu tuh, biar tidak bertabrakan gitu tuh sama jadwal-jadwal yang lain ya. Mungkin cukup ya Bu, segitu aja dulu, soalnya Din udah nggak sabar nih Bu mau ngobrol sama ayah gitu kan. Soalnya ayah juga masih ada di rumah gitu, belum berangkat kerja, supaya biar dia tuh cepat-cepat dapat keputusan dari ayah gitu ya, biar nggak ada beban gitu, biar ke depannya lancar gitu. Oh gitu. Kalau gitu semoga bisa berhasil ya. Makasih ya Bu udah mau dengerin curhatan Dian.
doain juga gitu Bu. Dan semoga aja Dian apa yang Dian inginkan tercapai, terus apa yang ya Dian cita-citakan itu dilancarkan gitu. Dia nggak usah sungkan-sungkan ya kalau misalkan mau cerita lagi gitu sama Ibu, datang aja nanti ya. Terima kasih ya Bu. Ya, semoga lancar ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Salam.